Selamat datang di channel ini, di mana kita akan mengungkap rahasia mengatur keuangan dengan cara yang praktis dan inspiratif. Pada video kali ini kita akan mengulas 10 cara efektif untuk mengelola uang, khusus untuk Anda yang menjadi tulang punggung keluarga. Bayangkan bagaimana setiap langkah kecil bisa membawa perubahan besar dalam stabilitas keuangan keluarga Anda. Dalam beberapa menit mendatang, Anda akan menemukan tips-tips yang tak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami hingga video ini selesai. Mungkin Anda pernah merasa kewalahan ketika harus mengatur keuangan sambil menjalankan banyak peran di dalam keluarga. Di video ini saya akan berbagi strategi yang telah terbukti membantu banyak orang mengatur pengeluaran dan menabung untuk masa depan. Setiap tips disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan disertai contoh nyata yang bisa menginspirasi Anda. Kami ingin membangun sebuah perjalanan finansial bersama yang tidak hanya cerdas, tetapi juga menyenangkan. Siapkan diri Anda untuk mendapatkan wawasan baru yang dapat mengubah cara pandang Anda terhadap manajemen keuangan. Memahami keuangan pribadi tidak selalu harus rumit dan penuh tekanan. Dengan pendekatan yang tepat, bahkan pengelolaan uang yang sederhana sekalipun dapat membawa dampak positif yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Di video ini saya akan membawa Anda melalui perjalanan dengan cerita-cerita inspiratif dan tips-tips praktis yang mudah diikuti. Apakah Anda siap mengambil langkah pertama untuk masa depan yang lebih stabil dan sejahtera? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah agar kita bisa saling berbagi pengalaman. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara mengatur uang bagi tulang punggung keluarga yang pertama, yaitu adalah pondasi kearifan finansial. Prioritaskan kebutuhan sehari-hari. Membangun keuangan keluarga yang sehat dimulai dari mengenal dan memprioritaskan kebutuhan dasar. Anda harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan agar pengeluaran tetap terkendali. Dengan menata kebutuhan utama, Anda memberi pondasi kuat bagi keuangan keluarga. Langkah ini merupakan pondasi awal dalam perjalanan mengatur keuangan yang cerdas. Pertama-tama, identifikasi hal-hal yang bersifat esensial bagi keluarga, seperti pangan, sandang, dan papan. Diskusikan bersama keluarga apa yang benar-benar diperlukan. Strategi ini membantu menghindari pemborosan dan memastikan setiap rupiah digunakan dengan bijak. Proses prioritisasi ini juga mengajak seluruh anggota keluarga untuk berperan aktif dalam pengelolaan keuangan. Kuncinya adalah kesadaran diri untuk menolak godaan konsumtif yang sering menggoda di media sosial maupun iklan. Menerapkan prinsip minimalisme dalam pengeluaran bisa membuat keuangan semakin terarah. Setiap keputusan pembelian harus melalui pertimbangan matang, sehingga kebutuhan yang mendesak selalu terpenuhi terlebih dahulu. Ini bukan hanya soal menabung, tetapi juga tentang hidup yang lebih berkualitas. Cobalah untuk membuat daftar belanja yang jelas dan patuhi dengan tegas. Dengan cara ini, Anda dapat mengurangi pembelian impulsif yang tidak perlu. Setiap belanja yang dilakukan harus didasari pada analisis kebutuhan yang matang. Pendekatan ini memastikan bahwa keluarga Anda mendapatkan yang terbaik tanpa perlu khawatir dengan pemborosan. Menerapkan prioritas pengeluaran bukan berarti mengorbankan keinginan, melainkan mengelola keinginan itu dalam batas yang wajar. Dengan memfokuskan pada kebutuhan esensial, Anda membuka jalan untuk pertumbuhan keuangan yang stabil. Cobalah untuk mulai dari sekarang dan lihat perbedaan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan keluarga Anda. Ingat, pondasi yang kuat adalah kunci menuju kestabilan finansial di masa depan. Kemudian, cara yang kedua adalah menaklukkan anggaran. Seni merencanakan setiap rupiah. Mengatur keuangan dengan baik memerlukan perencanaan anggaran yang terstruktur. Bayangkan setiap rupiah seperti prajurit yang harus ditempatkan pada posisi yang tepat. Di sini, seni mengatur anggaran bukan hanya soal menghitung, tetapi juga mengoptimalkan potensi setiap pengeluaran. Mari kita pelajari bagaimana membuat anggaran yang tidak hanya realistis,
tetapi juga fleksibel menghadapi dinamika hidup. Langkah pertama adalah mencatat semua sumber pendapatan dan pengeluaran, sekecil apapun detailnya. Dengan mencatat setiap transaksi, Anda memiliki gambaran utuh tentang arus kas keluarga. Proses ini memudahkan identifikasi area yang perlu penyesuaian agar tidak terjadi pemborosan. Anggaran yang rapi membantu Anda menghindari krisis keuangan di kemudian hari. Selanjutnya, tentukan batas maksimal untuk setiap kategori pengeluaran seperti makan, transportasi, dan hiburan. Buatlah anggaran yang realistis, namun tetap menantang agar dorongan untuk menabung semakin kuat. Evaluasi secara berkala apakah alokasi tersebut sudah sesuai dengan kondisi keuangan keluarga. Keteraturan dalam pencatatan dan evaluasi membuat rencana anggaran menjadi alat yang efektif dalam mengatur keuangan. Mengatur anggaran adalah proses yang dinamis. Anda bisa menyesuaikan alokasi berdasarkan perubahan situasi. Menghadapi situasi darurat pun bisa lebih siap ketika anggaran telah disusun dengan cermat. Fleksibilitas dalam perencanaan memungkinkan Anda menyesuaikan rencana tanpa harus merasa bersalah jika terjadi perubahan. Ini adalah seni merancang keuangan yang memberikan ketenangan pikiran bagi sang tulang punggung keluarga. Ingatlah untuk selalu merefleksikan efektivitas anggaran yang telah dibuat. Diskusikan bersama keluarga dan minta pendapat mereka untuk menemukan solusi yang lebih baik. Proses evaluasi rutin akan membuka celah untuk perbaikan dan inovasi dalam pengelolaan keuangan. Jadikan setiap rupiah yang dikeluarkan sebagai investasi untuk masa depan yang lebih cerah dan stabil. Kemudian cara yang ketiga adalah selangkah lebih dekat, dana darurat sebagai penjaga masa depan. Dana darurat merupakan jaring pengaman finansial yang sangat penting bagi setiap keluarga. Bayangkan sejenak ketika situasi tak terduga datang. Dana darurat inilah yang bisa menyelamatkan Anda dari kekacauan finansial. Sebagai tulang punggung keluarga, menyiapkan dana cadangan merupakan bentuk kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan. Dengan memiliki dana darurat, keluarga Anda dapat beradaptasi dengan lebih tenang dan terencana. Mulailah dengan menetapkan target dana darurat minimal yang setara dengan pengeluaran selama 3 hingga 6 bulan. Target ini bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi dan kebutuhan keluarga Anda. Langkah kecil di awal bisa berubah menjadi perlindungan besar ketika menghadapi krisis. Setiap rupiah yang disisihkan akan membawa Anda lebih dekat pada keamanan finansial. Proses menabung untuk dana darurat membutuhkan disiplin dan komitmen yang tinggi. Buatlah skema menabung yang realistis dengan alokasi tertentu setiap bulan. Dengan adanya target yang jelas, motivasi untuk menabung akan terus terpacu. Ingatlah bahwa dana darurat bukan hanya tentang menabung, tetapi tentang menciptakan rasa aman bagi keluarga. Mungkin di awal terasa berat untuk mengurangi pengeluaran guna memenuhi target dana darurat. Namun dengan perencanaan yang matang, Anda dapat menemukan cara kreatif untuk menyisihkan dana tanpa mengorbankan kebutuhan penting lainnya. Beberapa keluarga memilih mengurangi pengeluaran hiburan demi meningkatkan tabungan darurat. Pendekatan ini menunjukkan betapa pentingnya kesiapan menghadapi masa depan. Buatlah dana darurat sebagai prioritas utama dalam setiap perencanaan keuangan keluarga. Evaluasi secara berkala apakah target yang telah ditetapkan masih relevan dengan kondisi yang ada. Setiap langkah kecil yang konsisten akan menghasilkan dampak yang signifikan di masa depan. Ingatlah, kesiapan hari ini adalah investasi untuk ketenangan esok hari. Kemudian cara yang keempat adalah investasi cerdas, menumbuhkan uang untuk masa depan yang cerah. Investasi bukan hanya untuk kalangan tertentu, tetapi juga untuk setiap tulang punggung keluarga yang ingin menjamin masa depan. Investasi cerdas mampu menggerakkan keuangan dan memberikan hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Mulailah dengan mempelajari instrumen investasi yang sesuai dengan kondisi keuangan dan profil resiko Anda. Pendekatan ini bisa menjadi jalan untuk menumbuhkan aset secara berkelanjutan. Pertama-tama, kenali berbagai pilihan investasi seperti saham,
reksadana, atau bahkan properti. Setiap instrumen memiliki resiko dan potensi keuntungan yang berbeda, sehingga Anda perlu melakukan penelitian atau riset terlebih dahulu. Libatkan juga ahli keuangan atau teman yang sudah berpengalaman untuk mendapatkan perspektif yang lebih objektif. Dengan demikian, Anda bisa membuat keputusan investasi yang lebih matang dan terukur. Investasi juga memerlukan kesabaran dan konsistensi dalam menjalankannya. Hasil investasi tidak akan datang secara instan, namun dengan strategi yang tepat, keuntungan akan mulai terlihat dalam jangka waktu tertentu. Proses investasi adalah perjalanan panjang yang harus dijalani dengan penuh komitmen. Lihatlah setiap fluktuasi pasar sebagai bagian alami dari proses pertumbuhan keuangan Anda. Cerita nyata banyak keluarga yang berhasil mengubah nasib mereka melalui investasi cerdas. Misalnya, seorang teman yang secara konsisten menabung dan berinvestasi kecil-kecilan, akhirnya mampu membeli rumah impiannya. Kisah seperti ini memberikan inspirasi bahwa setiap langkah kecil dapat membuka jalan menuju kebebasan finansial. Jadikan cerita sukses tersebut sebagai motivasi untuk tidak berhenti belajar dan mencoba. Jangan lupa untuk selalu diversifikasi portofolio investasi agar resiko dapat tersebar dengan merata. Diversifikasi merupakan strategi penting yang telah dibuktikan oleh banyak pakar keuangan. Dengan membagi investasi ke beberapa instrumen, Anda melindungi aset dari ketidakpastian pasar. Selalu evaluasi dan sesuaikan strategi investasi Anda sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi global. Kemudian, cara mengatur uang bagi tulang punggung keluarga yang kelima adalah mengatasi godaan hutang. Strategi menghindari perangkat konsumsi. Hutang bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dikelola dengan bijak. Dalam situasi tertentu, mengambil hutang memang diperlukan, namun jangan sampai terjebak dalam lingkaran konsumtif. Menghindari hutang berlebih merupakan langkah penting bagi tulang punggung keluarga yang ingin menjaga stabilitas keuangan. Pertanyaannya adalah, seberapa bijak kita dalam menggunakan fasilitas kredit yang ada? Pertama-tama, kenali jenis-jenis hutang yang benar-benar mendukung pertumbuhan finansial, seperti pinjaman untuk pendidikan atau modal usaha. Jangan biarkan hutang konsumtif menguras potensi keuangan Anda. Data terkini menunjukkan bahwa 40% keluarga di Indonesia mengalami kesulitan mengelola hutang konsumtif. Penting bagi kita untuk belajar disiplin dalam penggunaan kredit. Data ini mengajarkan betapa pentingnya kendali diri dalam menghadapi ajakan pembelian yang sifatnya impulsif. Buatlah batasan yang jelas untuk setiap jenis hutang yang Anda ambil. Selalu pikirkan dampak jangka panjang sebelum memutuskan untuk berhutang. Dengan perencanaan yang cermat, Anda bisa menghindari jebakan hutang yang bisa menghancurkan kestabilan keuangan keluarga. Penilaian yang hati-hati ini sangat penting agar hutang selalu menjadi alat bantu bukan beban. Salah satu strategi efektif adalah dengan selalu memilih cicilan yang ringan dan sesuai dengan kemampuan. Diskusikan pula rencana pembiayaan dengan keluarga, sehingga setiap pengeluaran yang melibatkan hutang dapat mendapat pertimbangan matang. Jangan biarkan tekanan sosial memaksa Anda untuk berhutang demi tampil trendy atau up to date. Kekuatan finansial terletak pada kemampuan untuk mengatakan tidak ketika memang perlu. Akhirnya, tanamkan budaya keuangan sehat dengan selalu menyisihkan sebagian pendapatan untuk melunasi hutang dengan cepat. Dengan kebiasaan ini, Anda menghindari penumpukan bunga yang bisa menggiring masalah yang lebih besar. Jadikan hutang sebagai alat pengelolaan keuangan, bukan sebagai pelampiasan gaya hidup. Mari kita bersama-sama belajar mengontrol keinginan agar keuangan keluarga tetap stabil dan terjaga. Kemudian cara yang keenam adalah merancang peta keuangan, rencana jangka panjang dengan sentuhan realita. Memiliki rencana jangka panjang adalah kunci untuk mewujudkan impian keuangan keluarga. Rencana ini berfungsi seperti peta yang menuntun setiap langkah Anda dalam mengelola keuangan.
Mulailah dengan menetapkan tujuan besar seperti pendidikan anak atau kepemilikan rumah. Dengan peta keuangan yang jelas, setiap keputusan akan terarah dan penuh makna. Langkah pertama adalah membuat visi dan misi keuangan yang dapat dijadikan pedoman dalam jangka panjang. Diskusikan bersama keluarga tentang tujuan yang ingin dicapai dan rencanakan langkah-langkah untuk mencapainya. Visi yang jelas membantu menjaga motivasi meskipun menghadapi tantangan. Setiap tujuan yang tertulis akan menjadi penanda pencapaian di masa depan. Rencana jangka panjang harus didukung oleh strategi yang realistis dan fleksibel. Kenali kondisi ekonomi dan antisipasi perubahan yang mungkin terjadi. Peta keuangan yang dinamis memungkinkan Anda untuk melakukan penyesuaian ketika situasi berubah. Setiap langkah harus didasari pada analisis yang matang dan pemikiran strategis. Jangan lupa untuk memasukkan skenario darurat dalam peta keuangan Anda. Situasi tak terduga bisa muncul kapan saja, dan rencana cadangan akan memberikan rasa aman bagi keluarga. Rencana ini bukan hanya tentang meraih mimpi, tetapi juga tentang melindungi apa yang sudah dicapai. Keberhasilan sebuah rencana terletak pada kesiapan menghadapi segala kemungkinan. Akhirnya, evaluasi secara berkala, apakah peta keuangan Anda masih relevan dengan kondisi saat ini? Diskusi rutin bersama anggota keluarga dapat membuka ruang inovasi dan perbaikan. Rencana yang terus berkembang mencerminkan dinamika kehidupan yang selalu berubah. Mari kita bersama-sama merancang masa depan dengan perencanaan yang penuh harapan dan kenyataan. Kemudian cara yang ketujuh adalah pelajaran dari kehidupan, menggabungkan cerita inspiratif dan keuangan. Setiap keluarga memiliki cerita unik dalam perjalanan mengelola keuangan. Cerita-cerita inspiratif ini dapat menjadi sumber motivasi yang luar biasa bagi Anda. Dengan mendengarkan pengalaman nyata, Anda akan merasa tidak sendiri dalam menghadapi tantangan finansial. Kisah-kisah tersebut mengajarkan bahwa setiap masalah pasti memiliki solusi jika dihadapi dengan strategi yang tepat. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang seorang ayah yang memulai dari nol dan akhirnya berhasil menciptakan kestabilan keuangan untuk keluarganya? Cerita tersebut membuktikan bahwa kemauan dan disiplin dapat mengatasi keterbatasan. Melalui pengalaman hidup nyata, kita belajar untuk tidak mudah menyerah meskipun rintangan datang silih berganti. Setiap cerita adalah pelajaran berharga yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengungkap cerita inspiratif bukan berarti hanya mendengarkan, tetapi juga menerapkannya ke dalam strategi keuangan Anda. Bayangkan betapa dahsyatnya kekuatan motivasi saat mengetahui bahwa orang lain berhasil mengubah nasibnya melalui perencanaan yang tepat. Cerita ini mengajak Anda untuk berpikir kreatif dan mencari solusi inovatif. Setiap pengalaman dapat menjadi pijakan dalam menentukan langkah keuangan selanjutnya. Dalam perjalanan hidup, kegagalan pun seringkali menjadi batu loncatan untuk meraih kesuksesan. Cerita-cerita tentang kegagalan yang berujung pada pelajaran berharga memberikan semangat untuk terus bangkit. Jangan biarkan kegagalan membuat Anda menyerah, tetapi jadikan itu sebagai sumber inspirasi untuk memperbaiki strategi. Pengalaman hidup yang penuh liku justru melahirkan kecerdasan finansial yang mendalam. Akhir kata, mari kita jadikan setiap cerita inspiratif sebagai motivator dalam mengelola keuangan keluarga. Diskusikan pengalaman-pengalaman tersebut dengan teman atau di kolom komentar agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Setiap kisah yang dibagikan memiliki potensi untuk membuka pikiran dan menciptakan perubahan. Ingatlah, dalam setiap perjuangan keuangan, cerita hidup yang penuh arti adalah bukti bahwa keberhasilan selalu mungkin dicapai. Kemudian cara yang ke-8 adalah era digital, memanfaatkan teknologi dalam mengelola uang. Di era digital saat ini, teknologi menjadi senjata ampuh dalam mengelola keuangan keluarga. Aplikasi dan platform keuangan kini hadir untuk membantu Anda mengatur setiap transaksi dengan lebih efisien. Dengan sedikit eksplorasi, Anda bisa menemukan alat yang sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan finansial Anda.
Teknologi menawarkan solusi yang praktis dan terjangkau untuk memaksimalkan pengelolaan uang. Cobalah menggunakan aplikasi pencatatan keuangan yang dapat melacak pengeluaran dan pemasukan secara real-time. Data yang tercatat akan membantu Anda dalam membuat analisis mendalam tentang pola pengeluaran sehari-hari. Selain itu, teknologi juga memungkinkan Anda untuk menetapkan pengingat agar tidak melewatkan pembayaran penting. Solusi digital ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga memberikan ketenangan pikiran. Tidak hanya aplikasi, teknologi juga hadir dalam bentuk bank digital dan platform investasi online. Dengan kemudahan akses, Anda bisa melakukan transaksi dan investasi dengan cepat tanpa harus datang ke bank. Fitur-fitur canggih seperti notifikasi dan laporan otomatis membuat pengelolaan keuangan semakin transparan. Kemajuan teknologi memberi Anda kendali penuh atas aliran keuangan keluarga. Cerita sukses banyak pengguna yang telah berhasil memanfaatkan teknologi untuk mencapai stabilitas finansial patut dijadikan inspirasi. Kisah mereka menegaskan bahwa memanfaatkan inovasi digital membuka peluang untuk pengelolaan keuangan yang lebih modern. Bayangkan kemudahan memonitor setiap rupiah yang masuk dan keluar hanya melalui genggaman jari. Inovasi ini memastikan Anda selalu berada selangkah lebih maju dalam pengelolaan keuangan. Mari manfaatkan era digital ini untuk mempermudah setiap aspek keuangan keluarga. Eksplorasi berbagai aplikasi dan platform digital yang telah tersedia dapat menjadi kunci dalam mengoptimalkan arus keuangan. Jangan ragu untuk mencoba fitur-fitur baru karena setiap inovasi memiliki potensi besar untuk membantu. Bergabunglah dengan tren digital dan rasakan sendiri manfaatnya dalam mengelola keuangan secara efektif. Kemudian cara yang ke-9 adalah warisan cerdas, edukasi keuangan untuk seluruh keluarga. Pendidikan keuangan bukan hanya milik individu, melainkan juga untuk seluruh keluarga. Mengajarkan anak-anak sejak dini tentang nilai uang dapat membentuk karakter dan disiplin finansial di masa depan. Dengan memberikan edukasi yang tepat, Anda menanam benih kesuksesan dalam mengelola keuangan. Pendekatan edukatif ini akan memberikan warisan cerdas yang bermanfaat seumur hidup. Mulailah dengan menjelaskan konsep dasar tentang uang secara sederhana kepada anak-anak. Cerita dan permainan edukatif bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk mengenalkan nilai pentingnya menabung dan bijak dalam mengeluarkan uang. Pendekatan ini menciptakan suasana belajar yang interaktif dan penuh kehangatan. Edukasi keuangan secara dini membantu mereka memahami bahwa setiap keputusan finansial memiliki dampak jangka panjang. Libatkan seluruh anggota keluarga dalam diskusi tentang anggaran dan perencanaan keuangan. Dengan melibatkan anak-anak dalam perencanaan sederhana, mereka menjadi lebih memahami realita keuangan keluarga. Diskusi terbuka menciptakan ikatan emosional yang kuat, sekaligus menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab. Warisan cerdas akan terus tumbuh seiring dengan pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan bersama. Gunakan media interaktif seperti video edukasi atau buku cerita yang mengangkat tema keuangan agar pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Metode ini dapat menarik perhatian anak-anak sekaligus memperkaya wawasan mereka. Setiap momen belajar menjadi investasi berharga untuk masa depan generasi berikutnya. Edukasi keuangan di rumah merupakan fondasi yang akan mengantarkan keluarga menuju kemandirian finansial. Akhiri sesi edukasi dengan kegiatan praktis, seperti membuat rencana tabungan bersama atau menyusun daftar keinginan belanja. Aktivitas ini tidak hanya mengajarkan perhitungan sederhana, tetapi juga tentang pentingnya kerjasama dalam keluarga. Jadikan momen edukasi keuangan sebagai agenda rutin yang menyenangkan dan bermanfaat. Mari kita ciptakan warisan cerdas melalui pendidikan keuangan yang dimulai dari keluarga tercinta. Kemudian cara mengatur uang bagi tulang punggung keluarga yang terakhir atau yang ke-10 adalah titik pantau. Evaluasi berkala untuk keberlangsungan finansial. Evaluasi berkala adalah langkah penting dalam menjaga keberlangsungan keuangan keluarga.
Dengan melakukan pengecekan rutin, Anda dapat memastikan bahwa setiap strategi yang diterapkan berjalan sesuai rencana. Proses evaluasi ini seperti titik pantau yang memberi sinyal awal jika ada penyimpangan. Ini merupakan momen refleksi untuk menyempurnakan langkah keuangan ke depan. Mulailah dengan mengevaluasi setiap pengeluaran dan pemasukan dalam periode tertentu. Data yang diperoleh akan membantu Anda memahami pola keuangan yang ada dan menemukan area perbaikan. Gunakan catatan tersebut untuk membuat penyesuaian strategis di bulan berikutnya. Dengan evaluasi yang konsisten, keuangan keluarga akan menjadi lebih transparan dan terkontrol. Jadikan evaluasi berkala sebagai momen diskusi bersama keluarga untuk mendapatkan masukan dari semua pihak. Melibatkan semua anggota keluarga akan menciptakan komitmen bersama dalam mencapai tujuan keuangan. Pertanyaan retoris seperti apakah kita sudah maksimal dalam pengaturan pengeluaran akan membuka diskusi yang bermanfaat. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa semua pihak merasa memiliki peran dalam perjalanan finansial bersama. Manfaatkan teknologi untuk membantu evaluasi keuangan, misalnya dengan menggunakan aplikasi atau spreadsheet sederhana. Dengan data yang terintegrasi, Anda bisa memantau performa keuangan secara real-time. Evaluasi tidak hanya soal melihat angka, tetapi juga mengaitkan antara pencapaian dan tantangan yang telah dihadapi. Setiap temuan merupakan pelajaran berharga untuk perencanaan di masa mendatang. Akhiri evaluasi dengan merayakan pencapaian kecil yang telah diraih bersama. Sebuah penghargaan sederhana terhadap usaha dan disiplin yang telah dilakukan dapat meningkatkan motivasi untuk perbaikan lebih lanjut. Jadikan evaluasi sebagai ritual positif yang mempersiapkan keluarga Anda untuk menghadapi tantangan keuangan di masa depan. Terus pantau evaluasi dan sesuaikan langkah agar setiap keputusan membawa keluarga menuju kesejahteraan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga seluruh tips dan strategi yang telah dibahas dapat membantu Anda dalam mengelola keuangan keluarga dengan lebih bijaksana. Ingat, setiap langkah kecil yang konsisten akan memberikan dampak besar bagi stabilitas keuangan di masa depan. Jangan ragu untuk mempraktikkan apa yang telah Anda pelajari hari ini dan terus berinovasi dalam merencanakan keuangan. Kami percaya bahwa setiap tantangan keuangan selalu memiliki solusi jika didekati dengan strategi yang tepat. Jadikan setiap nasihat dan cerita inspiratif sebagai motivasi untuk terus bertumbuh dan mengasah kebijakan keuangan pribadi. Selalu ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang Anda ambil hari ini. Bagikan pengalaman dan tips Anda di kolom komentar agar kita semua bisa belajar bersama. Sebelum menutup video ini, kami mengajak Anda untuk tetap terhubung dengan channel ini melalui subscribe, like, dan share. Konten-konten ke depan akan terus menghadirkan informasi yang segar dan inspiratif untuk membangun masa depan keuangan yang lebih cerah. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga perjalanan finansial Anda selalu dipenuhi dengan keberhasilan dan kebahagiaan. Sekian dari video ini. Wassalam.